Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa wala. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua PKM dan pengurus masjid, juga Bapak Ketua Musola dan segenap pengurus serta masyarakat di lingkungan Musola RT 1, dan juga Bapak Ketua Perwitan. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala kesehatan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, orang-orang tuaku yang dirahmati Allah, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, saya ingin sampaikan kepada kita, Nabi bersabda, Abdul Shodakoti antusbi'aka bidan ja'i'an rahul bayhaqi. Kata Nabi, sebaik-baik sedekah adalah memberikan makan perut yang kosong. Jadi artinya bapak-bapak, saudara kita saat ini kan ada yang kelaparan di wilayah Tapanuli Raya, di Aceh, Sumbar, Mandailing, Natal. Di kalau ada uangmu yang berlebih, ada baju-bajumu yang tidak terpakai, tidak ada salahnya kita kumpulkan di perwitan ini, baru berangkatlah ke sana, entah bapak pengurus masjid mengantarkan ke sana, biar saudara-saudara kita terbantu, bisa Pak ya. Maksud orang Bapak ini, yang sedihan yang mereka alami itu karena apa namanya Pak, semua udah habis barang-barang orang tuh, baju habis, rumah habis. Jangankan rumahnya Pak, pantak rumahnya saya tak nampak, patoknya itu loh, nggak nampak lagi. Jadi kita saat ini memiliki kelapangan, masih bisa merokok, bisa duduk santai bersama keluarga kan. Ada yang kemarin bapak mohon maaf hanyut suaminya, ada yang hanyut istrinya, ada yang hanyut ayah mamanya. Itu tadi ada menyebar videonya, dibilangnya Pak 10 motornya hanyut, obat mobilnya, termasuk orang kaya dia kan, hanyut itu semua, jadi orang miskin balik dari nol. Maksud orang bapak ini, jadi orang bapak kalau ada baju-baju ibu yang nggak terpakai bu, yang maksudnya nggak muat lagi kan, dulu kan ibu S, sekarang kan sudah double XL kan, nah itulah kirimkanlah yang S tuh. Bapak-bapak dulu XL, sekarang mah kurus dibuat ibu tuh, sudah S bajumu kan, kirimlah yang XL tuh ke sana, bisa kira-kira. Maksud orang bapak ini, ya kasihan kita Pak ya, ya. Bisa Pak? Nah, baik, yang kedua Bapak-Bapak saya sampaikan, ini kita bahas malam ini masalah mencuri. Di dalam Islam tuh ada namanya bab syarikoh, pencuri, syarikoh, pencuri. Jadi pencuri ini ada 3 rukunnya. Pertama pencuri, kedua yang dicuri, ketiga metode mencurinya. Apa itu mencuri? Mencuri adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi, namanya mencuri. Kalau merampok dia nampak orangnya, kalau mencuri tidak nampak orangnya. Maksud orang Bapak? Jadi dalam Islam yang dipotong tangan adalah pencurian, perampokan tidak. Kalau perampokan dalam Islam itu jatuhnya kepada dipotong tangan sama kakinya. Kemudian kalau masih disalib, digantung dia 3 hari, disalib. Itu lebih dahsyat lagi hukuman perampokan daripada pencurian. Nah dalam Islam bapak-bapak orang tuaku, nomor 1 syarat pencuri adalah harus dewasa. Supaya dipotong tangan pencuri dalam Islam adalah dewasa. Jadi kalau anak-anak mencuri tidak dipotong tangan. Maksudnya orang bapak. Yang kedua, syarat nomor 2 pencuri supaya dipotong tangan adalah berakal. Makanya kalau pencuri orang gila mencuri tidak dipotong tangan. Maksud orang bapak. Yang ketiga, syarat mencuri adalah mukhtar, tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini diancam, pergi ambil. Diambilnya dengan kondisi dipaksa, itu tidak dipotong tangan, bisa Pak? Maksudnya orang bapak ini. Kemudian syarat pencuri itu apa lagi?
ghairu ma'zun, tidak ada keizinan dari yang pemilik. Jadi kalau diizinkan yang punya, dibilangnya kalau pergi nanti kakak, ambil kamu aja, nggak apa-apa itu kita ambil jambunya. Maksudnya dia orang bapak ini. Kemudian yang selanjutnya syarat pencuri supaya dipotong tangan adalah dia termasuk orang yang dihargai nyawanya. Maka kalau kita mencuri, memaling harta daripada kafir harbi yang menyerang Islam, tidak dipotong tangan. Ada kafir menyerang Islam, kita ambil hartanya, tidak dipotong tangan. Tapi kalau kafirnya bayar pajak, atau maaf cakap non muslimnya bayar pajak, hidup berdampingan dengan Islam, maka kalau Islam mencopet barangnya, potong tangan. Gak maksud orang bapak. Ada non muslim punya ladang sawit, bapak ambil sawitnya, ya bisa dipotong tangan walaupun dia non muslim. Sama juga orang non muslim yang mengambil harta orang Islam bisa dipotong tangan. Maksud orang apa ya? Jelas ya Pak ya? Lalu kemudian syarat daripada yang dicuri, satu, tidak semua pencurian potong tangan. Satu, syarat pencurian yang dipotong tangan adalah ukuran yang dicuri sudah sekitar 1/4 dinar. Berapa 1/4 dinar itu Samsuddin? Kira-kira 1 gram emas lebih. Berarti sekarang Bapak 2.200.000 1 gram emas. Berarti kalau kita maling, kita ambil barang orang 2.200.000 harganya, maka sudah potong tangan dalam proses Islam. Maksudnya orang bapak, kalau kita ambil sawit orang, kita ninja sawit orang 2.200.000 1/4 dinar, potong tangan dalam Islam. Bisa Pak? Dalam Islam ini. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada. Oh, cocoknya rasa orang bapak kayaknya ini. Hah? Berapa tadi Pak? 2.200.000. Lalu Samsuddin, kalau kita ambil barang orang 2.200.000 langsung potong tangan? Tidak. Kalau dimaafkan ahli bait, dimaafkannya kita. Kamu yang maling di sawitku? Iya Pak. Udahlah, aku maafkan sekali ini. Enggak dilanjutkan ke pengadilan, tidak ada potong tangan. Maksud orang bapak. Tidak dilanjutkannya ke pengadilan, tidak potong tangan. Kalau dimaafkannya damai-damai, tidak potong tangan. Tapi kalau misalnya Pak dimaafkannya bapak, tapi sudah dilaporkannya ke pengadilan, barang wajib dibalikkan, tangan wajib dipotong. Makanya kalau sudah naik ke pengadilan bahaya. Kalau sudah dibayarnya barang itu balik, dibalikkannya 2.200.000, wajib potong, tetap wajib potong tangan, bisa Pak. Kalau sudah masuk ke pengadilan. Makanya kalau ada proses maling dalam konsep Islam, jangan dulu sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai ke pengadilan, mau tidak mau potong tangan. Dan barang wajib dibalikkan. Bisa Pak? 2 juta. Yang kedua, syarat barang yang dicuri dan dipotong tangan adalah barang itu harus disimpan, dijaga. Jadi kalau ada lembu berkeliaran, tidak diawasi, tidak dijaga, diambil orang, ketahuan yang mengambil, tidak potong tangan. Bisa Pak? Wajib dibalikkannya. Kenapa? Tidak diawasi lembunya. Bisa Pak? Oh ini maksudnya dia orang bapak. Tapi kalau bapak aman lembunya, bapak tengok itu tiba-tiba maling, tangkap, potong tangan. Karena ada pengawasan. Jadi barang yang tidak diawasi, tidak potong tangan kalau diambil. Bisa Pak? Makanya orang bapak sebaik-baik sawit itu Pak, buat di situ penjaganya. Kalau diambil orang, bisa potong, tapi tidak bisa kita terapkan di Indonesia potong tangan. Kenapa? Kita pakai undang-undang lain. Bisa Pak? Pakai kurungan. Maksud orang bapak, bolehkah pemilik sawit itu memotong tangannya? Tidak boleh. Macam kejadian di Medan, ketangkap curanmor, dipotong orang itu tangannya. Enggak boleh itu Pak. Yang boleh memotong tangan adalah negara yang bersyariatkan Islam, dan itu dipotong oleh Tuan Kadi, hakim yang ada di situ.
Bukan kita, makanya Bapak kalau ada maling di sini, kamu rame-ramekan maling tuh, kamu rame-ramekan, kamu pukuli maling tuh, mati dia, kamu semua dikisos. Iya dikisos kamu Bapak siapa yang memukul yang paling dahsyat dialah dikisos hukum mati, yang lainnya bayar denda. Saya ulangi Bapak, berapa tadi hukumannya supaya potong tangan, berapa ukurannya? 2 juta? 2 juta? Murah nggak harga tangan tuh Pak? Murah nggak harga tangan? Murah. Tetapi dengar Bapak, kalau ada yang memotong tanganmu, kamu bukan maling, tiba-tiba berantem dipotongnya tanganmu, kamu tidak melawan dipotongnya tanganmu, maka dia Bapak supaya tidak dikisos dipotong tangannya, kisos tangan dibayar tangan. Kalau dia tidak mau dipotong tangannya, dia harus bayar 50 unta bisa Pak. Berapa Pak? 1 unta 35 juta kali 50 unta baru tidak dipotong tangannya. Jadi artinya Pak, dalam hal yang baik Allah menghargai tangan manusia 50 unta. Tapi dalam kejahatan harga tangan manusia cuma dibayar Tuhan berapa? 2.200.000. Nah, hebat Allah Ta'ala. Bisa Pak. Kisos 50 unta. Potong tangan 2.200.000 sudah dipotong tangan. Itulah bedanya tangan yang dibuat berbuat baik sama tangan yang dibuat berbuat jahat. Maksudnya apa? Yang kedua, supaya dipotong tangan kalau kita maling, barang itu tidak ada milik kita di situ. Contoh, kalau kita maling barang ayah kita, tidak potong tangan. Kalau ayahnya memaling barang anaknya, dicopetnya barang anaknya, tidak potong tangan. Nah, misalnya bapak datang ke rumah anak bapak kan, bapak ambil misalnya uangnya 1 juta untuk belanja, karena anak bapak ini tidak mengasih uang belanja, boleh bapak ambil uang anak bapak untuk belanja, tapi sekedar hajat kebutuhan, tidak boleh lebih. Jadi kalau ada yang bilang begini, ada hadisnya Ustaz, hartamu dan dirimu adalah milik ayahmu, itu maksudnya kata Imam Syafi'i bukan milik ayah kita sepenuhnya, datang suka-suka hati mengambil barang, tidak. Maksudnya harta kita itu ada bagian ayah kita untuk menafkahinya. Maksudnya apa Pak? Nah, Ido, bisa Pak? Bukan suka-suka ini datang ayahnya, hartamu harta ayah itu, suka-suka hati dilarikannya Mega Pro. Besok dibawanya Kijang. Kenapa begitu ya? Tapi kata Ustaz, itu harta anak, harta orang tua. Indah begitu maksudnya. Maksudnya kata Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah, dalam harta anak itu ada bagian orang tua. Kalau orang tuanya kelaparan, boleh dia ambil bagiannya, sama dengan istri ibu. Oh Bu, kalau istri tidak dikasih suaminya uang belanja, boleh istri itu mencopet uang suaminya. Boleh Bu, copet besok. Nah, rokok kantongnya ambil, dompetnya ambil, aku yang nyuruh. Karena pernah sahabat Nabi perempuan melapor ke Nabi, ya Rasulullah, lakiku tak pernah ngasih belanja sama saya, anakku perlu makan. Apa kata Nabi? Ambil uangnya, itu haknya. Jadi boleh istri mengambil uang suaminya kalau suaminya tidak memberikan belanja. Maksud orang bapak? Banyak itu Pak laki-laki tak peduli dia sama keluarganya, dikasihnya 50.000 udah hebat lah rasanya seminggu. 50.000 tuh, gimana lah 50.000 seminggu sekarang? Partalit saya cuma 5 liter. Kalau di Medan dia seliter itu bisa Pak. Karena 50.000 seliter di Medan bisa Pak. Oh sini 5 liter, sini berapa Pak? 12.000. 12.000 kan? Maksud orang bapak ya? Jadi kalau kita maling harta orang tua kita, wajib nggak dipotong tangan? Tidak wajib. Kalau anak memaling harta orang tuanya tidak wajib. Orang tua memaling harta anaknya tidak wajib. Tetapi orang tua tidak sepenuhnya memiliki harta anaknya. Tidak boleh kita bilang orang tua bebas sesuka-suka hati mengambil harta anak. Tidak benar. Apalagi anaknya sudah menikah. Kalau menikah anak kita, bagian kita di warisan itu cuma 1/6. Kalau ada anak. Kalau tidak ada anak baru asbah. Kalau cuma anak perempuan yang ada 1/6 ditambah asbah. Jadi sedikitnya bagian orang tua itu. Sabarnya benar, bisa Pak. Kalau ibu bagiannya 1/3 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak 1/6 bagian ibu, bisa Pak. Jadi bapak-bapak orang tuaku semua, mari kita luruskan pendapat yang mengatakan harta anak adalah harta
orang tua. Boleh anak meminta harta kepada anaknya, orang tua, tapi hajatnya, kebutuhannya. Contoh, dia tidak makan lagi, dia minta sama anaknya belanjanya, boleh. Maksud orang bapak. Dan bapak juga tidak hak bapak semua harta orang tua bapak. Kenapa? Ada saudara bapak yang berbagi. Nggak boleh kita panen sawit orang tua kita sesuka hati kita, bisa pak. Ayah pokok siku kali kau Samsudin suka pulah kata. Nggak boleh, bisa pak. Karena abang kita juga punya harta situ. Maka pernah saya sampaikan di pengajian ini, kalau meninggal orang tua kita, adakan perbagian warisan secepatnya. Jangan ditahan-tahan. Tidak boleh menahan-nahan warisan. Kalau meninggal orang tua kita, kalau semua tidak sepakat ditahan warisan itu, maka cepatkan pembagian warisan. Kenapa? Siapa yang menahan-nahan warisan itu, berdosa itu Pak, karena hak orang di situ. Siapa? Maksud orang bapak? Kecuali semua kompak 88 bersaudara tuh, nggak usah pula kita bagi dulu ya sebelum meninggal mama. Oh iya bang, ya mama kita tanya dulu. Mak, nggak usah kita bagi. Oh iya, sepakat semua, tidak apa-apa tidak dibagi. Bisa Pak. Tapi kalau satu di antara mereka ada yang butuh uang, terpaksa dia sepakat, harus dibagi. Jangan mentang-mentang gara-gara tato bapak, tato kalajengking, bisa Pak. Suka-suka bapak mengatur, adik bapak kan tatonya kakak, bisa Pak. Jadi takut dia sama bapak, kalajengking kan bisa, kakak kan cuma suara bisa Pak ya. Jadi bapak itu ya. Kemudian bapak, bagaimana proses pemotongan tangan dalam Islam? Dengarkan bapak. Proses pemotongan tangan dalam Islam Pak begini, tengok. Kalau mencuri dia sekali Pak ditarik Pak tangannya begini Pak, ditarik tangannya begini Pak, udah pergelangannya ditarik Pak sampai renggang begini, baru dipotong tangannya ini Pak, ini baru dicelupkan Pak tangannya ini ke minyak yang mendidih, bisa Pak. Tangannya setelah dipotong dicelupkan ke minyak yang mendidih. Apa gunanya? Untuk menahan darah dan membaguskan kembali saraf-saraf yang sudah putus, bisa Pak. Kalau tidak ada minyak, maka kita dekatkan ke api Pak. Biar kering dia darah itu. Maksud orang bapak. Mencuri lagi dia, potong pergelangan kakinya sebelah kiri. Mencuri lagi dia, potong tangan kirinya. Mencuri lagi, pergelangan kaki sebelah kiri. Mencuri lagi kelima kalinya, biarkan sajalah Pak. Di penjaranya lagi dia. Di penjara, tak ada lagi dipotong, bisa Pak. Maksud orang apa? Jadi agak ekstrim sebenarnya kalau diterapkan hukum Islam, tetapi sebenarnya bagus. Kalau sekiranya diterapkan di Indonesia nih, hukum Islam itu enak Pak Tapi karena nggak diterapkan hukum Islam itu dan kita tidak bisa menukar undang-undang yang ada, beginilah Pak pembunuhan 16 tahun penjara. Anak bapak dibunuh, udah dibunuh Pak, dilakukan pula tindakan asusila, baru dibuang di sawah-sawah. Di sidang Pak 16 tahun. Sakit nggak hati bapak? Sakit nggak hati bapak? Kalau digitukan orang anak bapak apa dia? Bapak cium? Pasti bapak bunuh kan? Islam menawarkan kepada manusia, nyawa dibayar nyawa, tapi kita tidak mau karena alasannya HAM, hak asasi manusia. Tidak cocok lagi kata orang sekarang, karena ada HAM, hak asasi untuk hidup. Sudah disepakati negara-negara. Jadi kalau kita lakukan itu, mungkin negara Indonesia akan disorot media internasional karena pelanggaran HAM. Makanya Aceh juga tidak menerapkan hukum bunuh. Yang diterapkan cuma cambuk, bisa Pak. Kalau nyawa dibayar nyawa, Aceh tidak berani. Kenapa? Karena HAM. Segala sesuatu apa? HAM. Kita tokokkan kepala anak-anak sekarang apa? HAM, bisa Pak. Makanya Pak sekarang payah gara-gara HAM. Padahal Islam itu bagus ya. Maksud orang Bapak ini. Jadi Bapak kesimpulannya, boleh nggak kita mencuri sawit orang tua kita? Kita orang Bapak, boleh nggak Pak? Boleh nggak mencuri sawit orang tua kita? Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Siapa bilang boleh? Tidak boleh. Tapi kalau kita curi tidak potong tangan. Nggak percaya sama apa ini sama. Nggak potong tangan. Tapi tengok yang kita ambil macam mana. Kalau di luar kebutuhan kita, udah nggak benar lagi itu, bisa Pak. Kalau kebutuhan kita, misalnya kita miskin, orang tua kita kaya, kulit sama kita ambil untuk nafkah anak kita, boleh.
tapi sekedar kebutuhan. Ini kan enggak begitu. Diambilnya sawit orang tuanya untuk beli chip seketer. Nggak boleh, bisa Pak ya. Jadi bapak orang tua gitu ya. Nomor satu adalah maling. Bisa kira-kira Pak? Baru Bapak selanjutnya saya sampaikan di pengajian yang mulia ini, ayahku, jangan coba-coba ayah mengasihi anakmu yang haram. Ya, kalaupun nampakmu ayah ada sawit yang tidak ada yang punya Bapak, jangan ambil. Bisa Pak? Jangan Bapak mengambil sawit malam-malam. Ini kadang-kadang ada itu Pak malam baru beraksi, bisa Pak? Nah, sudah dikumpul-kumpul kian, nanti malam baru dia apa? Dipanen kan? Ada itu nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada pernah nampakku di daerah Batubara, bukan sini. Kalau sini nggak pernah lewat. Cuman ada juga nampak pulang-pulang kereta di sawit-sawit itu, nggak tahu aku ngapain, bisa Pak ya? Cuman ini di Batubara yang aku bilang nih, Batubara lewat aku Pak, ya kan? Ada. Tapi kalau sini nggak ada Pak ya? Ada juga. Wah ya, itu pula dari kasihnya sama anak-anak Allah. Apa nggak durhaka anak itu siapa? Pak jaga adanya hartamu itu Pak. Usah pula paksakan yang haram itu ada di. Percaya Bapak sama aku? La yamuta ahadukum hatta yastakmila rizqah. Tidak akan meninggal seseorang sampai rezekinya sudah cukup. Jadi kalau belum cukup rezeki kita dibagi Allah Ta'ala, tak meninggal kita. Tengok saudara-saudara kita di Sibolga, tetap makan banyak, walaupun menahan beberapa hari. Adanya rezekinya itu, cuman sabar kita. Disabar nih nggak mau kita kan? Perlu uang, tak sabar tuh. Nah, nampak sawit orang, udahlah aku anggap aja lah sawitku katanya. Bisa Pak? Nggak boleh begitu ya. Ada pertanyaan orang Bapak ini? Jangan lama-lama, orang Bapak udah mengantuk nampak loh. Bisa Pak ya? Pak boleh mencuri sawit orang tua kita? Enggak boleh. Enggak boleh Pak. Boleh mengambil uang anak kita? Enggak boleh. Bisa Pak. Tapi kalau anak kita tidak memberikan kita belanja, boleh? Apa yang kita ambil? Sekedar untuk makan kita. Bisa boleh Bu kita ambil uang suami kita? Boleh kalau dia tidak mengasih uang belanja. Ya boleh. Nabi pernah mengajarkan kepada sahabat, boleh ibu ambil dompetnya, ambil uangnya untuk sekedar makan dan belanja. Udah. Jangan. Apa ya? Jangan semua. Ya. Bisa Pak? Nah, baik, ada lagi Pak pertanyaan? Diampuni ayah, tidak ada lagi hisabnya nanti di akhirat. Masalah mencuri tidak dihisap lagi dia. Selesai dia perhisapan dia mencuri. Selesai di akhirat. Tapi untuk memotong tangan pencuri harus ada dua saksi, laki-laki duanya, atau pengakuan pencuri itu sendiri. Bisa Pak? Mengaku dia, akunya Pak malingnya, potong tangan. Tapi kalau sudah naik kemana nih? Ke pengadilan. Kalau dimaafkan ahli baiknya belum sampai ke pengadilan, tidak potong tangan. Bisa Pak? Maksudnya Bapak? Enggak semua asal maling. Kan Bapak kan kalau dapat maling potong tangan, potong. Nah, itu nggak boleh. Orang Bapak sok-sok hakim. Potong tangan, potong. Nggak boleh. Suka naik dulu ke pengadilan. Tapi kalau belum naik dimaafkan Bapak nih, Bapak baju biru, ku copet apanya? Keretanya. Ketahuan ada saksi 2 orang. Atau aku yang mengaku, dibilang Bapak nih, ya udahlah, samusat lah itu, jangan ulangi lagi ya Pak. Enggak ada potong tangan. Bisa Pak? Maksud orang Bapak? Nah, ada lagi ayat kan? Jadi begitu ya, bukan semua potong tangan. Orang Bapak kan kadang-kadang memasakkan pencuri kayak semalam lah ada lembu di sini kan, maling lembu, potong. Kita putarnya lagi bayar maling itu. Wajah hakim semua. Bisa Pak? Maksud orang Bapak? Enggak boleh ya Pak ya. Ada ya pertanyaan? Jadi ayah itu tidak langsung serta-merta potong tangan. Bisa ya? Suka masuk ke pengadilan atau tuan kadi, diputuskan ada saksinya 2 laki-laki. Kalau 1 tidak sah. 1 saksinya laki-laki tidak sah, harus 2. Ada saksinya 1 laki-laki, 2 perempuan tidak sah.
suka dua laki-laki, atau pengakuan pencuri tapi itu payahnya itu bisa Pak, mengaku dia untuk dikorban payah itu bisa Pak, akunya itu Pak yang mencurinya udah alim kader itu bisa Pak. Nah, maksud orang apa ya? Nah, ada lagi pertanyaan? Memang nggak disuruh mengaku ya? Iya, memang nggak disuruh mengaku. Islam tidak memaksa kita mengaku, bisa. Maksud orang apa? Pamannya contoh, kumaling barang bapak ini kan? Tuh, bapak ini tahu. Dibawanya ke pengadilan, sampai di pengadilan, Pak dia mencuri barang saya. Enggak saya Pak. Ya udah bersumpah kamu berdua. Bersumpah bapak ini, aku yang mencuri. Aku bersumpah aku yang tidak, aku yang apa namanya? Tidak mencuri. Tidak potong tangan, bisa Pak. Karena tidak ada saksi, nggak bisa main tuduh-tuduh. Orang bapak kadang-kadang main tuduh, bisa Pak. Piling-piling, bisa Pak ya. Ulah saya yang ngambil siapanya itu, bisa. Nggak boleh. Ada nggak ya pertanyaan? Orang ibu pun mulailah besok ya Pak. Ya Bu ya, mulailah besok ya. Kantong sebelah mana biasanya Bu? Dompet bapak. Yang kanan. Nah, biasakanlah besok. Biasakan aja, bisa Bu ya. Ada lagi ya pertanyaan? Nggak masuk, itu orang bapak ini lagi masuk. Ada yang pertanyaan masalah malik, tapi jangan bapak terapkan ini ya, pemotongan tangan ya. Nanti aku pula viral kan. Siapa pengajar di Samsudin Pinangaman, potong tangan, gergaji. Tapi kalau saksinya CCTV gimana? Boleh ya, CCTV. Kalau asli dia bisa, nampak terang jelas dia bisa menyaksikan, bisa. Untuk fikih kontemporernya, tapi kalau fikih klasik harus manusia, bisa. Tapi kalau kita fikih kontemporer, CCTV itu kan melihat juga, bisa. Nyata perbuatannya, bisa. Berarti harus 2 orang lah menonton CCTV tadi, baru mereka dibawa ke pengadilan, bisa ya? Ada yang nonton CCTV? Tapi itulah ya, kalau kita masukkan nanti hukum kontemporer ke sekarang, CCTV pun bisa diedit, bisa ya? Maksudnya orangnya? Nah, tapi itulah. Cuman kalau pernikahan bisa pakai video call. Kalau disumpah di sana dia walinya, bisa. CCTV kan tak bisa dia apa, bisa. Nah, saksi apa aja lah ya, saksi manusia aja lah, lebih apa daripada editor, bisa. Maksudnya ya ini kan, sekarang ya bisa lo dibuat mukaku mau di pantai, bisa. Pakai pakaian dalam, wajahku diambil lo ya, wajahku kan. Nampak bapakku pakai pakaian dalam, oh bisa Samsudin dong, di Bali kan, pakaian dalam. Ada fisiknya berotot, bisa ya. Tapi biasa anak kurus tuh ya, tahu kapan banyak udah diedit muka aku saya diambil, ya. Zaman sekarang nih ayah hati-hati. Ada namanya lagi ayah video apa namanya AI apa? Nah, bisa dibuat ayah video sesuka hati kita. Buat dulu video uak-uak merokok Lukman. Nah, muncul itu merokok Lukman. Sekarang nggak ada Lukman lagi, Englishman, bisa. Ganti Lukman, bisa. Ada yang pertanyaan? Betul ya kan? Englishman ya kan ya? Hilang Lukman muncul Englishman, bisa. Ada yang pertanyaan? Ya mas, dia tidak bapaknya. Pokoknya Pak intinya jangan mencuri itu yang perlu saya. Apalagi sawit perusahaan. Perusahaan itu punya Cina, boleh kan? Nggak boleh. Tapi aku bilang tadi, non muslim pun pemiliknya tidak boleh kita ambil. Kalau ada ada nggak pengawas perusahaan tuh? Ada security, bisa ya? Tapi nggak mereka awas, itu namanya mengawas walaupun mereka lalu lalang, bisa ya? Jadi orang yang ngangon nggak mesti ditengokinya terus lembunya, bisa ya? Sekali-sekali dia main HP, tengok, itulah pengawas tuh, bisa ya? Jadi security itu mewakili pengawas. Makanya pernah saya sampaikan orang bapak, tidak boleh kita masuk ke ladang orang memancing tanpa izin yang punya ladang. Karena apa yang ada di ladangnya punya dia itu, bisa. Tapi orang bapak nggak percaya sama aku kan? Nah, nggak percaya, hari Jumat pergi.
sholat Jumat di sungai bisa ya? Jangan ayah ya, nggak usah. Kalau nggak bisa memancing, boleh di warung tuh, murah deh. Bisa ya, setengah kilo, bisa. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada yang tak saya. Masalah sujud sahwi kurang jelas. Masalah sujud sahwi masih kurang jelas. Baca-baca buku kurang jelas itu. Apa nanya? Bacaannya? Ya bacaannya berapa kali itu? 3 kali dibaca ya, subhana man la yanamu wa la yashu, bisa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu, artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, bisa. 3 kali dibaca sebelum salam. 2 kali sujud. Kan salam kita sebelum salam ya, fil alamina innaka hamidum majid kan. Sujud lagi kita Allahu akbar. Bacalah subhana man la yanamu. 3 kali bangkit. Bangkit itu baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sujud lagi subhana man la yanamu. 3 kali bangkit lagi Allahu akbar. Langsung salam. Assalamualaikum. Bisa. Boleh juga setelah salam. Contoh, kita salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba ingat belum sujud sahwi, boleh. Masih boleh. Kalau masih sebentar lupanya, bisa Pak? Kan Bapak udah salam, belum sujud sahwi loh. Masih sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, belum sujud sahwi. Tapi jangan bersuara pula Bapak kan? Maksudnya Bapak boleh langsung sujud. Allahu akbar. Rabbi ghafirli. Allahu akbar. Salam balik, bisa. Tapi kalau Bapak sudah jalan-jalan makan bakso, nggak bisa lagi, bisa Pak. Udah lama kali durasinya itu, udah sempat makan bakso, keliling-keliling main mobil motor-motoran listrik sama anak di SPBK, baru teringat sujud sahwi, nggak bisa lagi, bisa Pak. Maksudnya Bapak ini? Nah, ada lagi yang pertanyaan? Dan yang masuk itu orang Bapak ini, kan? Ayat intinya yang mau saya sampaikan, meluruskan pandangan kita yang selama ini berdasarkan hadis, yaitu anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi artinya Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Ar-Risalah, maksudnya adalah ayah memiliki hak di harta anaknya. Kalau ayahnya fakir, ayahnya tidak makan, ayahnya tidak bisa bekerja atau sakit-sakitan, dia berhak mengambil bagian dari harta anaknya sekebutuhannya, bisa. Bukan sesuka hati, nggak begitu, bisa ya. Jadi ini kadang-kadang disalah pahami. Datang nih ke rumah anaknya, ambil kipas, bawa ya. Kenapa ya? Bawa hartamu dan kamu milik ayah, bawa. Nggak begitu, bisa ya. Apalagi anakmu sudah kawin. Kalau anakmu sudah kawin, harta itu dibagi 2 enggak? Ada enggak bagian bininya situ? Ada. Jangan-jangan uang bininya yang beli kipas tuh, bisa Pak? Kamu pulang membawanya, bisa? Dengan alasan anak, enggak boleh, bisa. Jadi kita ayah kalau udah kawin anak kita harus sopan santun. Tidak bisa sesuka-suka hati kita di rumah anak kita. Kenapa? Karena anak kita sudah menikah. Masuk ke rumah anak kita yang sudah kawin, kita harus izin masuk. Nggak boleh main masuk. Anak kudu masuk, nggak bisa. Sedangkan kita sudah kawin, masuk ke rumah omak kita harus izin. Rumah omak kita, maksud apa? Saya punya mama, mau masuk ke rumahnya harus datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah tua ya Allah, ya Rasulullah. Tidak ada lagi yang mengurusnya ya Rasulullah. Terus saya kalau masuk ke rumah orang tua saya, izin nggak ya Rasul? Izin. Tapi tinggal sendiri nih ya Nabi Allah. Oh, mau rupanya kamu menengok orang tuamu dalam kondisi telanjang, bisa. Artinya kalau kita izin, orang tua kita yang di dalam rumah itu bisa bersiap-siap, bisa ya. Mau pakai baju, mau apa. Saya ke rumah Bapak Ketua Wirid. Bapak Ketua Wirid, saya ke rumahnya, saya tidak izin. Rupanya Bapak ini mau merondokkan kue. Gara-gara saya tidak izin, nampak saya kue itu, bisa Pak?
Maksudnya Bapak ya? Makanya perlu apa? Izin kan? Kalau kita izinkan bisa dibawanya kue ke dapur kan? Datang dia yang rangkusan itu dia bawanya. Pindahkannya ke dapur. Bisa Pak? Ini main-main masuk aja bisa, nggak boleh ya. Maksud orang Bapak ya? Ama punya ayah, punya suka, akulah nggak boleh. Izin. Tempat mertua izin, bisa. Tapi kalau masih anak kita lah, yang pula anak kita dia bisa. Maksud itu pun harus izin lah kita. Apalagi sudah dewasa nanti dia buka baju di situ, lagi mendinginkan badan, masuk kita, anak, rupanya pakai. Maksudnya Bapak. Ada lagi yang pertanyaan tidak ada ya? Pulang nanti ya. Orang Bapak, aku tengok apa ini malam ini, enggak mengantui. Ada yang pertanyaan? Al-fitnatu asyaddu minal qatli kan? Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Jadi sebenarnya ayat ini turun berkaitan dengan perang. Perang artinya perang itu berkecamuklah di situ, cobaan yang banyak. Cuman kalau di Indonesia fitnah ini diartikan apabila kita memfitnah orang yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu namanya fitnah. Maka diterjemahlah ini fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi dua-duanya sebenarnya bagus. Cuman baru-baru ini ada seorang ustadz di media sosial dia mengatakan fitnah itu artinya bukan fitnah. Makanya mantan Menteri Agama juga menerjemahkannya fitnah itu ya fitnah. Jadi dua-duanya bisa. Patamna artinya ujian bisa ya. Nah, termasuk perang, termasuk di fitnah orang kan fitnah itu termasuk ujian juga bisa. Nah, jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dulu kan ada yang bilang pas pulang bermatian semua pasukan Muhammad. Fitnah orang itu bisa ya. Jadi kalau kita translatekan ke bahasa Indonesia, fitnah yang kita pakai di Indonesia ini adalah menuduh orang yang tidak benar, itu fitnah. Tapi kalau di dalam Al-Quran konsepnya turun pada masa perang. Al-fitnah itu cobaan itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Perang itu lebih dahsyat. Bisa ya? Jadi artinya sebenarnya dua-duanya bisa ditafsir. Ada juga ulama yang menafsirkan fitnah itu ya fitnah bisa. Sama dia ya, sama-sama menyakitkan ya bisa. Di fitnah pun lebih dahsyat daripada dibunuh. Contoh ya. Nampak Bapak ini saya membonceng janda. Jandanya beranak 3, rambutnya pirang. Tapi waktu saya bonceng pakai jilbab. Dibilang Bapak ini lah, udah kawin balik Ustaz Samsudin katanya. Sampaikan sama Bapak Ketua Lurid kan? Sampaikan Bapaknya sama Bapak Ketua BKN. Menyebarlah lagu sudah kawin aku balik sama janda beranak 3. Padahal bayar tidak bisa. Janda itu pingsan di pinggir jalan mau kularikan ke puskesmas bisa. Itunya rupanya bawa anak pula bisa ya. Difitnah. Kemana-mana aku Bismillah ta'ala ini. Aku merasa berwibawa, dihargai, rupanya dia bilang orang si gatal bisa. Gara-gara fitnah. Makanya dibilang al-fitnah tu asyaddu minal qatli pun masuk juga artinya bisa. Cobaan yang terjadi dalam pertempuran perang itu lebih dahsyat daripada dibunuh bisa. Ayah, tahu ayah bagaimana dahsyatnya perang itu daripada dibunuh ayah? Percayanya ayah, ada sahabat Nabi, dia di sini, abangnya di sana. Perang loh ya. Abangnya di sana, dia di sini. Bayangkan. Dia sama Nabi, maksudnya sama pasukan Nabi, di sana abangnya. Cemana lah ayah itu menghadapi abang kandung ayah? Dia masih tidak Islam, ayah sudah Islam, perang. Maka dia bilang lebih dahsyat lagi perang itu daripada dibunuh. Bisa ya? Bisa juga diterjemah dia cobaan perang itu bisa ya. Maksudnya kenapa kira-kira ayah menanya begitu? Ada yang memfitnah sama janda. Tahu ada. Wah, lanjutkan ayah aja. Lanjutkan aja bisa. Kadang-kadang fitnah itu adalah doa bisa. Bisa.
Dipitnahnya pula kawan tuh mencuri kan, kau yang mencuri itu, dia mencuri. Akhirnya diwujudkannya lah fitnah jadi doa dikabulkannya. Ya udahlah sekalian aku curi kata. Maksudnya, makanya ayah juga jangan sering memfitnah istri kita, bisa ya? Istri kita jangan sering fitnah. Artinya kalau habis uang, jangan dipitnah bini. Kemana-kemananya uang tuh ke? Jangan. Sepeser rupiah pun abang, nggak ada kumulihkan uang ini bang untuk jajanku. Semua untuk kebutuhan. Nggak percaya aku, cepat kali habis. Bukan uangnya yang cepat habis, uangmu sedikit kali bisa. Maksudnya bang, kalau banyak mana cepat habis itu bisa. Ini pula yang dikasihnya 200.000 doh, itulah harus tahan 7 hari. Bisa pak? Nggak bisa. Jadi bapaknya jangan fitnah. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Pak mohon maaf walaupun aku model anakmu. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, ada perempuan yang masih mau mendampingi kita dengan segala kekurangan yang kita miliki. Perasaan udah ganteng rupanya kamu pak. Berkaca dulu, berkaca. Berkaca dulu, bisa pak. Ini aja pala ganteng kali kita mau dia mengawani kita. Bau kita tak bau rasa dia. Kalau orang menganggap kita sudah bau apa ya? Bisa, bau lah. Tapi kalau bini kita tak bau rasa. Itulah cinta tuh. Makanya sering dikatakan orang, kalau lakinya duluan meninggal, bini jarang kawin jarang deh. Tapi kalau laki-laki masih hidup lagi bu, sudah kawin deh. Nah itulah bedanya. Makanya bersyukurlah, tidak boleh ayah. Jadi ayah tidak banyak-banyak pesan orang tua saya sama saya. Apa katanya? Bagus-bagus sama istri ya Samsuddin, biar murah rezekimu bisa. Bagus-bagus sama istri biar murah rezeki. Jangan marah-marah bisa. Komandan itu ada, pimpinan ada, bos ada. Sekarang bapak metode apa yang bapak pakai di rumah tangga? Kayak bos, atau komandan, atau ketua, atau pemimpin? Apa yang bapak pakai? Kalau pemimpinnya salah, tegur dengan baik, bukan bos. Bisa ya? Kalau di Mandailing Pak Bos itu singkatan bodat sirkus, bisa ya? Maksudnya ya kan? Jadi nggak usah ya, maaf ya, jangan tersinggung orang sama aku ya. Saya mengingatkannya ini, bisa ya? Kadang-kadang kita agak sok sedikit karena kita yang mencari kan? Aku yang mencari duit, siapa rupanya kau? Nggak boleh begitu, dia rupanya nggak kerja. Yang menggosok baju bapak siapa? Apa ya? Siapa menggosok baju bapak? Coba rasakan 3 hari itu ada ibu tuh, marbulut bisa. Nggak usah banyak-banyak cincong bapak, marbulut ini. Pulang ibu tuh banyak piring masera, baju nggak dicuci, bisa. Tapi sok kuat kita bisa. Makanya bersyukurlah kita masih ada orang yang mau mendampingi kita, bisa ya. Jadi jangan dipitnah lagi, bisa. Bisa ya? Cocok rasa ibu? Bayar ada korbannya orang ini. Ya bu ya, korbannya bu. Bayar. Tersentuh hati ibu itu. Nah, ada juga yang korbannya bu ya. Baik, ada yang pertanyaan. Pokoknya ya bagus-bagus saya sama ibu. Sabontarnya hidupin ya. Ya, sabontarnya hidupin, betul nggak? Ayah percaya aku panjang umur? Belum tentu bisa. Ya kan? Bapak yang sampingku? Belum tentu. Bapak yang kanan? Belum tentu. Sekejapnya ayah tengok si Bolgato ya, mohon maaf, ulang-ulangi si Bolga biar ingat kamu. Si Bolgato ya naik air tu subuh, surut mengepel orang tu. Naik lagi ayah jam 9, surut lagi, baru ayah sekaligus 3 kalinya lah ayah tuh baru naik. Tidak lagi ayah bisa menyelamatkan diri. Makanya orang tu heran, naik turun cepat, naik turun cepat. Rupanya tidak tahu kita lagi mengumpulnya Tuhan, bisa. Sekali dijatuhkan, rata semua yang sekejap. Yang ayah cari selama 62 tahun habis semua. Mobilmu sudah di Eknawara, bisa. Rumahmu di Ranto, bisa ya. Lumbungmu mati di Ekbatu. Ada lagi gunanya. Makanya ya, selagi ada uangmu baru sedekah. Ku tengok ada ini open donasi. Di sini ada Pak, udah mengirim orang Bapak? Udah kan? Nah, kalau apa kirim lagi Pak ya.
Bisa Pak? Kemana kita kirim Samsudin? Tamiang atau Sibolga? Kalau saranku Pak, Sumatera Utara dulu lah bisa. Tetangga kita dulu bisa ya. Kalau nanti kalau lebih lagi baru lah ke Aceh. Enggak, berarti kamu nggak adil dong. Iya jauh ke sana Pak. Ini pun ada yang dokat bisa ya. Kalau Bapak masak kolak, kemana Bapak antar ke Arasid? Ke tempatku atau ke tetangga Bapak? Tetangga lah dulu bisa Pak. Kalau ada lagi antarlah ke tempatku, boleh. Cuman sudah cukup lah tetangga sekeliling, bisa Pak? Nah, jadi ini tetangga kita ada Sibolga. Samsudin, di sana kan tidak seagama dengan kita. Pak, kata Nabi, antushbi'a kabidan ja'ian. Kamu kenyangkan perut yang kosong. Ada nggak dibilang Nabi agamanya? Nggak ada, bisa ya? Maka kitab Miskatul Masabih mengatakan baik muslim, baik non muslim kasih makan. Pernah Bapak dengar cerita mengasih minum anjing diampuni Tuhan dosanya? Pernah Bapak dengar cerita mengasih minum anjing diampunkan Tuhan dosanya? Pernah nggak? Ada seorang laki-laki dikasihnya minum anjing yang kehausan dapat ampunan dari Allah. Pernah nggak Bapak dengar? Anjing saja kita kasih minum dapat, apalagi lah manusia. Lewat orang tuh Pak, apa mereka bilang? Pak, ada aku apa? Ada aku apa? Aku tengok wajah kamu, wajah-wajah 2 miliar semua ini, bisa? Bagilah ke sana dulu, bisa Pak? Ya Pak ya? Ada yang pertanyaan tidak ada? Dia pulang orang Bapak atau aku yang pulang? Sama adalah pilihan Bapak. Suka hati lah. Ada lagi ya? Oh Bu, tapi walaupun aku bilang begini, jangan pula Ibu besok main langsung kan? Bisa ya? Ada lagi ya? Gak ada. Ada lagi ya? Apa ya? Yang pertama yang saya tanyakan tentang masbuk. Boleh nggak kita masbuk itu menunggu? Maksudnya ketika kita sampai di tempat berjamaah, imam itu dalam kondisi sujud pertama, lalu kita sudah datang di situ menunggu sampai imam tadi berdiri baru masuk. Yang pertama, karena yang saya tahu, saya dengar kalau kita masuk di mana kita datang, disitulah kita ikut gerakan imam. Ini boleh nggak kita datangnya dalam kondisi imam tadi sedang sujud pertama, kita menunggu sampai imam tadi berdiri baru masbuk, boleh nggak seperti itu? Kemudian yang kedua, kirim bacaan kepada arwah yang sudah dipanggil Allah tanpa tawasul, sampai nggak itu Ustaz? Atau boleh nggak? Karena ada juga yang saya pernah dengar, kenapa mesti harus tawasul? Jadi mohon penjelasan dari dua pertanyaan. Baik, ayat yang pertama, kalau kita terlambat, boleh tidak kita menunggu imam supaya sampai berdiri imam baru kita ikut? Jawabannya yang tidak ada larangan, tetap boleh. Tapi yang paling bagus, sunnahnya langsung kita ikuti, karena makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Makin banyak gerakan yang kita ikuti imam, makin banyak pahala. Artinya kita menyanyiakan pahala sujud tadi, bisa ya? Jadi kalau orang ayah datang, kalau ingin menunggu berdiri boleh, tetapi melewatkan apa itu? Melewatkan apa namanya? Pahala. Aturannya begitu kita datang langsung sujud, ikuti imam itu. Kalau imam lagi tahiyat, ikuti tahiyatnya, bisa. Ada kadang-kadang malas gua, diri aja lah, gini-gini kan jalan jarinya, putek-puteknya jarinya, bisa. Nah, jadi itu ayah kurang abdol. Kenapa? Karena melewatkan pahala, bisa ya? Kalau bolehnya boleh, tidak dilarang. Namanya makmum itu bebas. Mau pergi pun dia dari imam itu boleh. Malas dia sama imamnya kan yang panjangan bacanya, pergi dia. Inilah kau sama Tuhanmu sendiri, kata pergi dia.
Cuman ya tidak dibenarkan memotong bacaan, memotong sholat kalau tidak alasan yang kursal, yang yang penting, yang darurat bisa. Kalau suka hati memutus-mutus sholat itu bisa diharamkan dalam kitab Lubabul Hadis, bisa. Sikit-sikit putuskan sholat, malas nggak boleh, bisa ya. Tapi kalau darurat, misalnya bapak itu tidak tahan lagi lama kali bacaan imamnya, sudah mau bangkit poning kepalanya, boleh, bisa ya. Yang kedua, mengirim bacaan kepada orang yang sudah meninggal tanpa tawassul pun sebenarnya sampai dalam mazhab akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Aswajalah, asli sunnah wal jamaah, sampai ila ruh, sampailah itu. Bisa ya? Karena sudah mengirimkannya itu, bisa ya? Bisa ya, ila ruh atau ausil, sama deh. Ya Allah, sampaikanlah. Kalau Imam Nawawi di kitab Azkar Nawawi mengatakan ausil tawaba, sampaikan pahalanya, bisa. Cuman kalau dibilangnya ila ruh, udah sampai juga ya, bisa. Boleh, tapi yang ayah bilang tadi lebih abdul tawassulkan, ditawasulkannya lah, diwasilahkannya lah kepada almarhum itu lebih bagus. Tapi sampai deh, bisa. Alamatnya sudah disebutkan, ya bisa. Maksudnya ini, baik. Maksudnya enggak. Masuk kita ayah ke kuburan, kita baca Yasin, kata Imam Asy'iti di kitab Uqudul Juman. Kita baca Yasin di kuburan itu ayah. Semua yang ada kuburan itu, yang dikuburkan di kuburan itu mendapatkan fadilah bacaan Yasin kita. Padahal kita baca Yasinnya di mana? Di kuburan keluarga. Tapi yang satu kuburan itu mendapat. Makanya ulama mengatakan Syekh Abdul pemakaman adalah di tempat pemakaman bersama, bisa ya? Bukan kuburan yang satu-satu. Jadi kalau orang ayah meninggal di belakang rumah dimakamkan, nggak dapat fadilah orang yang berziarah, bisa. Maksudnya orang ya. Makanya ulama-ulama rata-rata ditanam di mana nih? Di kuburan umum. Ini enggak, bapak ditanam di belakang rumah. 2 tahun kemudian rumahnya dijual, bisa. Anaknya pindah ke Jakarta, bisa. Sendirilah bapak di situ. Wah ya, kasihan kali nengoknya. Bisa. Dibuatnya pula lagi di belakang kandang kambing. Dekat kuburan bapak itu. Itu aja lah suara yang bapak dengar. Jadi artinya ya, carilah kuburan yang ramai, bisa. Maksudnya ini. Maka tidak boleh memakamkan jenazah muslim di kuburan non-muslim. Kenapa? Beda itu. Yang sini dapat rahmat, yang sini dapat jadi kata Nabi, orang yang meninggal pun harus ditengok tetangganya, bisa ya? Nggak boleh sembarangan menanam orang yang meninggal, tengok tetangganya, bisa ya? Orang meninggal itu macam orang hidup. Kalau tetangganya bagus kiri kanan, dia mendapat rahmat, bisa. Tetangga kanan persumbayang, tetangga kiri persumbayang, dapat rahmat nggak yang tengah-tengah? Dapat. Tapi kalau yang ini bandar, bisa. Penggerebekan, polisi curiga juga itu yang di tengah tuh. Maksudnya orang ini pun kurasa bandar juga ini kan. Karena itu tengah-tengah pas dia, bisa pak? Kira-kira begitulah gambarannya ya. Makanya ulama nanti orang bapak berpesan, kalau meninggal makamkan aku di samping ustadz ini ya, bisa. Atau di samping imam ini. Karena begitu ya, nggak di samping kuburan nenek mau agak gawat dokter. Agak gawat dokter, payah bertetangga sama nenek. Sama ustadz itu aja lah. Bisa ya. Ini kan kejadian di daerah-daerah Labusel, dikumpul semua itu satu keluarga itu dekat-dekatan. Labusel ini pak, ya kan? Dikumpul itu kuburan ayahnya sini, mamanya sini kumpul. Padahal tanah wakaf, nggak boleh dimiliki itu, bisa pak. Kita hanya boleh menanam tapi tidak memiliki. Kalau bapak mau belakang rumah bisa. Tanah wakaf, maka dibuat pun di situ Pak semenisasi tidak boleh. Dibuat situ tempat-tempat baca Qurannya saja, nggak boleh karena mengganggu tanah wakaf. Masih orang bapak? Ya. Ada tambahan dari saya ini Pak. Kalau kita baca Yasin di kuburan, sedang yang mau
kita datangi itu ada 4 atau 5 orang gitu kan. Jadi kalau baca yasinnya di kuburan itu panas. Apa ya? Kalau kita bacanya pas di perkuburannya itu panas. Iya ya. Karena di situ di perkuburan itu ada pondoknya. Iya ya. Yang pernah saya lakukan di pondoknya itu. Boleh ya, boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi nanti kalau sudah siap itu baru didatangi. Iya, boleh ya. Taruh daun di situ kan. Kalau ayah umroh ke Makkah, indah ada yang masuk ke kuburan tuh ayah. Di luar deh, ada batasnya. Di situ orang tuh baca Yasin bisa. Di luar agak jauh, sana lah kuburannya, sini ya. Bisa ya? Bisa ya? Ini di pagar keliling ini. Kita di Indonesia punya akses masuk kan? Di sini pun ayah di gerbangnya membaca, sampai deh bisa ya? Panas, pindah bapak tuh ke sana, boleh. Udah siarah namanya, Pak, begini biar kita lebih mengena ya. Datang kita ke pesantren, bisa ya? Di gerbangnya saja pun kita jumpa deh, bisa ya? Udah menengok namanya itu bisa, udah mengunjung namanya, berkunjung. Masuk ke dalam, bagus kan? Lebih bagus, bisa. Ngasih bontot, mantap lagi, bisa. Pulang cair, lebih mantap, bisa. Nah, lengkaplah semua. Maksudnya orang ayah. Jadi orang yang meninggal itu udah berapa kali aku bilang orang ayah, mirip anak pesantren. Anak pesantren itu ada 4 tipe. 1, dikunjungi sekaligus dapat bontot. 2, dikunjungi tapi tidak dapat bontot, datang ayahnya ke sana bolo listrik ke pesantren, tukang bolo listrik kayaknya. Ya duit, apa kau duit kau bolo listrik naik ke sini, duit pula pikiran. Rupanya tukang bolo listrik, nggak dapat duit. Sama dengan orang pak konsesi, bikin pemakaman ke situ, kuburan yang sana, nampaknya kuburan mamanya tapi nggak singgah dia. Ada nggak pak? Sanalah kuburan orang tua kita. Palalah duduk situ sebentar membaca puluh, kenapa rupanya? Oh iya pak, iya di sana. Meninggal tahun 93 tuh Ustaz. Dan mana kita bisa duduk ke sana kan? Palalah duduk situ sebentar. Ini namanya mengunjungi tapi tidak ngasih bontot. Ada nomor 3. Dapat bontot tapi tak dikunjungi. Orang mana nih? Negeri Lama. Agak jauh pula dari pesantren. Pakai KOP aja lah bayar dikirim. Ini orang konsesi yang dari rumahnya ngirim, bisa nggak pernah datang berkunjung. Yang lebih parah, tak dapat kunjungan. Nah, ini biasanya anak panti asuhan ini, bisa nggak ada bayar, bisa ya? Kalau di penjara namanya anak buangan, bisa betul ya? Nggak ada keluarga yang menjenguk. Lokatnya situ kuburan, datang bapak sambil lewat, singgahkan sebentar di gerbang, bacakan Qul Huwa 11 kali, Qul Huwallahu ahad. Ya kan? Bisa ya? Ini enggak datanglah bapak sekali menjelang Ramadan, membersih-bersihkanlah berkacamata hitam mon. Baru hai guys, lagi bersih-bersih kuburan guys, menyambut Ramadan guys, hai guys, putih mon. Bisa? Hai guys, sekali setahun. Bisa ya? Coba bapak dulu punya anak, sekali setahun bapak tengok. Ini bapak Al-Ustadz, kepala sekolah kita. Setiap hari bahkan datang. Itu pun tak puas yang mengunjungi anak itu. Iya kan? Setiap hari, asal lewat. Kalau masalah bontot, saya tak tahu aku kan. Yang penting datang, bisa. Iya kan? Itulah artinya bapak kepala sekolah, Pak Ustadz, menyayangi anaknya. Makanya datang dia menengoknya. Kalau orang yang tak mau menengok kita, berarti tidak. Makanya bapak-bapak yang tidak mau ziarah ini menandakan tidak sayang lagi sama yang sudah meninggal. Iya, uangnya saja mau dia, bisa. Jamnya sudah dijualnya 50.000, bisa ya? Mancisnya ada mancis yang zaman-zaman dulu jualnya 5.000, bisa. Dan sudah lobenya lah dikasihkannya. Bisa ya? Ada pertanyaan lain? Tidak, biar pulang kita, orang bapak mengantuk, nampak wah. Nah, kemana-mana pembahasan kita bisa. Apa ya? Terima kasih Bapak. Ini kembali kepada topik kita tadi masalah pencurian itu. Nah, apa yang
disampaikan Pak Ustadz tadi malah itu sangat bagus supaya masalah hukum potong tangan tadi ada kiranya bagi masyarakat. Oh, tidak bisa diamalkan ya? Nah, Tidak bisa diamalkan. Karena bukan syariat Islam kita ya, pakai undang-undang misalnya. ya maksudnya begini, kalau itu diterapkan, apakah barangkali ada Pak Ustadz masukan supaya kami bisa menerapkannya di konsumsi Nggak bisa ya, nggak bisa. Saya nggak bisa jamin ini. Kalau saya sarankan orang ayah, kalau ketangkap maling, balikkan barang dah. Balikkan barang bisa. Itu aja hukumannya, membalikkan barang. Apa ya? Yang kedua, ini keluar dari topik tadi. Iya. Ya. Sejauh manakah Islam itu mengatakan seorang muslim itu kafir? Iya. Dan apakah sebutan kafir itu permanen terhadap muslim yang sudah dikatakan kafir tadi? Baik ayah, begini ayah. Kafir itu definisinya adalah orang yang tidak Islam, itulah bahasa halusnya. Kafir adalah yang tidak Islam. Semua namanya yang tidak Islam itu bahasa Al-Qur'annya kafir. Maaf ya, bukan saya mengapakan agama, merendahkan agama Hindu dalam konsep Quran namanya kafir. Agama Yahudi yang tidak sejalan dengan Islam namanya kafir. Jadi Bapak kuliah ayyuhal kafirun, bisa ya? Jadi siapa sih kafir itu? Kafir adalah bahasa halusnya non muslim, bisa ya? Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saudaranya anta kafir, padahal saudaranya muslim, maka kata Nabi faba'a bikufrin, dia sudah dicap Allah Ta'ala kafir. Yang membilang kafir saudaranya, dialah kafir, bisa. Kalau saudaranya tidak menduakan Tuhan, tidak bertuhan selain Allah. Contoh, ada di antara kita yang jarang sholat, ketemu sama kawan, kamu kenapa nggak mau sholat kau? Kafirnya memang kau. Yang ngomong kafir itu kafir, bisa. Sudah berubah jadi kafir status dia, bisa. Karena sudah mengkafirkan muslim, bisa. Sedangkan dia masih muslim, tapi muslim yang tidak taat kepada Allah, bisa. Tidak menjalankan perintah Allah. Tapi katanya di dalam kitab hadis disebutkan, man taraka sholata, siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Imam As-Syafi'i mengatakan kafirnya itu bukan kafir sungguhan, itu hanya kafir ungkapan. Kenapa? Kalau kita anggap orang yang tidak sholat itu kafir, maka dia tidak berhak lagi mendapat warisan dari orang tuanya, bisa. Karena kafir tidak boleh mendapat warisan dari muslim, bisa. Maka tidak boleh kita katakan kafir, bisa. Jadi yang ayatannya apa nih? Ya, sejauh manakah muslim itu dikatakan kafir? Kalau Ustaz tadi menyampaikan bahwa kafir itu adalah non muslim. Tapi kenapa ada sebutan bahwa di muslim itu ada kafir? Nggak boleh ayah. Contohnya kemarin ini sering kita dengar kalau sholat Jumat itu 3 kali tidak dipuji, dilaksanakan, sudah kafir katanya. Oh, lakop ayah, bukan kafir yang hakiki. Lakop julukan. Secara majasi. Secara majasinya itu julukan kata Imam Syafi'i, tapi tidak kita kafir hakiki, bukan kafir apa namanya? Kafir yang dalam konteks kuliah ayul kafir bukan itu, bisa. Yang di kuliah ayul kafirun itu yang kafir hakiki, bisa. Maksudnya orang ayat. Jadi jelasnya bahwa muslim di dalam Islam itu tidak ada kafir. Kecuali dia tidak mengakui sudah keluar dari agama Islam. Islam namanya, bisa. Islam dia ini kata kafir. Tidak ada kafir, bisa. Itu perdebatan juga di NU kemarin kan Pak, masalah kafir itu kan sama non-muslim kan. Sebenarnya kafir ini kejam didengar saja Pak, kejam didengar, bisa ya.
Kafir artinya orang yang tertutup, bisa kafir yang tertutup, bisa tertutup dari hidayah, bisa ya. Maksudnya orang ya, artinya kafir. Ya. Tidak mendapat hidayah lah namanya kafir. Dari saya, Apa ya? mana-mana kan doa yang harus pakai tawasul, doa yang untuk yang bagaimanakah yang harus memakai tawasul. Kan kadang-kadang hanya apa saja, misalnya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kan gitu. Jadi ini kemana nggak tawasul? Yang tawasul itu begini ya, Allahumma ausilnya, Allahumma ausil gitu kan. Ini dinamakan tawasul ini saya kurang apa. Tergantung penyebutannya ya. Kalau tawasul pakai shot dia, tawasul itu menyampaikan kiriman kita kepada orang yang meninggal. Kalau tawassala itu artinya meminta dukungan. Meminta dukungan bukan. Karena kita bertawassul dengan Nabi agar dihentikanlah kira-kira banjir ini, bisa. Tawassul itu kita bermunajat kepada Allah Ta'ala seraya mengatakan kepada Allah, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, itu tawassul namanya. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, kami janganlah siksa mayit ini. Itu tawassul. Maksudnya gini Ustaz, kan ada dari awalnya itu tidak berarti Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan tanpa aturan dan Ya itulah ya udah mengirim. ada yang nggak kayak itu. Di tengah-tengah lah dibuat nanti ya. Di tengah-tengah. Allahumma ausil tawaba ma talau matoroknahu min Qur'anil Karim, yang itu ila ruhi ya. Di tengah-tengah nanti pas doanya. Mana nih? Sama-sama Ustaz. Ila hadratin itu udah bertawassul, menyampaikan kepada yang meninggal. Enggak dibacanya tadi di tengah doanya bisa juga, bisa ya? Di tengah berdoa. Enggak wajib, bisa. Bisa. Karena doa itu kan macam-macam. Ada doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC. Maksudnya doa loh. Banyak alhamdulillah mereka itu masuk tawasul gitu ya. Doa ke masjid. Kalau belum aku nggak ngerti maksud tawasul orang bapak yang mana ini. Tawasul ini artinya macam-macam, bisa ya. Kalau tawasul dia misalnya gini, ya Allah, ini hujan lebat ya Allah. Dengan keagungan Nabi Muhammad ya Allah, hentikanlah hujan ini. Ini nama tawasul, bisa ya. Tolong jelaskan. Perantara, bisa ya. Ini namanya tawasul. Tapi kalau mengirim bacaan Fatihah kepada orang yang meninggal, itu sebenarnya bahasa Arabnya tausul, bisa ya? Menyampaikan ke ruhnya. Jadi yang mana maksudnya ini? Menyampaikan bacaan kepada meninggalkah? Atau terjadi sesuatu kita mengandalkan Rasulullah di hadapan Allah? Gimana ya ayatnya? Nah, yang mana ya? Mengirim pahala? Jadi saya sering mendengar kan orang berdoa ini ada yang terus langsung, ada yang pakai Muhammad. Kalau mengirim baca-bacaan pakai ilah hadratin, bisa ya? Nah, ayah mengirim baca-bacaan Ya, pakai ilah hadratin, nah, kan bisa. Yang biasa di masyarakat bisa. terus ada yang nggak pakai ilah. Siap sholat, doanya langsung bisa. Siap sholat jadi imam dia kan, alhamdulillah. Makanya yang saya tanyakan itu, yang mau saya tanyakan itu mana-mana doa yang harus bertawasul dan mana-mana yang enggak gitu.
Ayah baca Quran di kuburan, ayah tawasulkan, sampaikan. Ayah kulhu tawasul. Ayah acara masuk rumah, boleh tawasul kepada keluarga yang meninggal. Boleh tidak langsung doa berkah rumah. Jadi imam masjid langsunglah doa misalnya. Misalnya mau masuk masjid itu kan terus langsung Oh, nggak usah lah masuk masjid ayat tawasul. Ila hadratin Nabi Rasul. Nggak usah pak. Allahumma ftah alayya abu rahmati. Maksudnya, nggak pala bisa. Nggak usah lah itu masuk. Ila hadratin lagi di situ. Apa itu ila hadratin lagi? Indah ya, maksudnya masuk WC nggak usah tawasul. Masuk WC. Ila hadratin Nabi nggak usah ya. selama ini kan yang saya karang-karang sendiri. Ini ada pengajian jadi ya Nggak usah ya, yang kulhu ayah disuruh menjadi imam misalnya. Tapi kalau imam sholat nggak usah, bisa masuk kamar mandi nggak usah, jumpa sama ibu nggak usah ilah hadratin. Maksudnya bisa agak gawat nanti. Ya orang ayah pun kita udah mengantuk kan, iya kan, nggak miring-miring pecinya ya kan. Bisa ya. Jadi ayah ada lagi tidak ada ya? Apa ya? Iya. Ya. Itu harta warisan itu sementara kedua orang tua itu udah nggak ada, Iya ya. tapi sampai saat ini nggak dibagi-bagi. Yang mencegahnya siapa ya? Ada salah satu keluarga yang kebetulan yang tua lah, Berdosa. itu Kalau nggak tidak mau. Jadi sementara yang lainnya ingin dia dibagi. membutuhkan. Nah, berdosa ya. Karena adalah mungkin lahan itu tak sawit tak apa, dia butuh uang, dicurinya itu Ustaz. Siapa yang mencuri? Ya salah satu keluarga yang membutuhkan Tidak tadi. dipotong tangan. Iya, dia dipotong tangan. Karena dia mencuri harta yang ada di situ hartanya. Bisa. Iya. Sama dengan saya mencuri uang zakat di masjid, zakat fitrah, belum lagi dibagi, saya curi. Saya orang miskin, tidak dipotong tangan bisa. Tapi wajib dibalikkan bisa. Nah, tapi kalau itu bagian dia tidak dikasih, boleh diambil tanpa dibalikkan. Contoh, saya kerja sama bapak baju biru, gaji saya 210.000. Sampai hari ini nggak dikasih-kasihnya, saya curi boleh. Mengambil uang saya, tapi uang saya saja bisa. Boleh itu. Tapi mengambil uang saya bisa. Maksudnya, jadi boleh. Tapi jangan diambilnya lebih. Maka saya sampaikan orang bapak, kalau ada jala yang dipasang apa? Pukat namanya, pukat. Pukat yang dipasang almarhum mendiang ayah kita di Sungai Barumun. 6 tahun belum diambil. Ikan yang ada di dalam pukat tuh wajib dibagi secara paroid bisa. Bayangkan bapak, ikannya saja wajib dibagi paroid. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Sama juga dengan sawit kalau belum dibagi. Jadi kalau nggak dibagi sawit itu, ada satu orang memanennya, haram terus yang dimakannya bisa. Karena ada bagian orang situ, enak kali dia bisa. Maka nggak ada bagusnya itu ya dilama-lamakan warisan, bersih hawa bisa. Nah, kok ada di sini Pak, bagilah, jangan kuasai, jangan Pak, nanti menyesal Bapak, nanti begitu mau meninggal Bapak, susah diajari, la ilaha illallah, warisan, la ilaha illallah, warisan, bisa. Ayah dia suka dibagi, bisa, nggak usah, biar miskin tapi punya awak, bisa, daripada kaya menguasai harta orang, bisa, betul nggak? Betul nggak Pak ya? Naik kereta Supra kita, tapi ada tawa daripada pinjaman bisa. Di Cakra bisa. Indah apa indah apa? Indah kok. Paten lah memang, tapi 3 bulan macet kredit bisa. Rondo-rondo lah dibuka kapnya bisa. Dibuka apa nih kan? Bawa ke ladang biar masuk opak bisa. Baru jual balik kan? Dijual guys, STNK saja kata. Bisa ya? Ada ya, tidak ada pulang kita ya. Pak Ustadz pun. Bagaimana hukumnya kalau muadzin tiba-tiba datang belum membiayai wudu, dia azan, habis azan dia baru wudu, itu gimana hukumnya Pak? Azan tidak wajib apa ya berwudu. Azan tidak wajib
berwudu, tapi sunnah berwudu. Jadi sah nggak orang yang azan tanpa wudu? Sah, bisa ya? Tidak wajib dia wudu, bisa ya? Tapi sunnah dia dalam kondisi suci. Tapi bapak janganlah pula begitu kan? Azan tutup keluar. Yang lebih dahsyat pak, ada kejadian azan dia siap azan pulang dia. Ada kejadian setelah aku bilang di mana tempatnya. Siap azan pulang dia. Tengok orang mana yang azan tuh udah pulang dia duluan subuh cuma tukang panggil dia. Nggak boleh begitu pak, panggil orang datang sholat kita bisa. Ya, cuman pandai memanggil bisa. Ya, bisa pak ya. Baik pulang kita ya. Baik demikian saja. Mudah-mudahan orang-orang tua kami, Pak Ustadz, Bapak Ketua BKM, Bapak Ketua Wirid, dan segenap bapak-bapak orang tua kami, mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang tidak pada tempatnya. Jadi yang kita ambil pada malam hari ini adalah beberapa hukum baik tentang pencurian dan juga mukadimah tadi, yaitu mari kita bersedekah kepada kawan-kawan kita yang sedang membutuhkan di daerah Tapanuli Raya, yaitu utara, tengah, dan selatan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diringankan Allah Ta'ala meninggalnya karena bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.